Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi Universitas Amikom Yogyakarta bersama dosen pembimbing kami Profesor Dr. Emma Utami SSI Mkom akan mempresentasikan buah pikiran kami, yaitu aplikasi pemanggil darurat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu terdiri dari Aryandika Rapi Sulaiman, Selvina Diana Agustina, dan Muhammad Padiraswan. Kami memulai dari akar masalah yang sedang menghinggapi Indonesia. Konsentrasi kami terhadap masalah di Indonesia berupa kriminalitas, kesehatan, dan bencana. Pada tahun 2020, angka kriminalitas di Indonesia terbilang cukup tinggi dengan 38,45% dan 1.632 kasus yang terjadi hanya dalam 20 pekan pertama tahun 2020. Ragam kasus yang memiliki catatan tertinggi antara lain narkotika, penggelapan, judi, dan pencurian. Tidak berhenti pada kriminalitas, angka kasus kesehatan di Indonesia juga cukup memprihatinkan, seperti virus COVID-19 yang sedang merajalela sampai saat ini. Disusul dengan angka penyakit kardiovaskular, juga penyakit mental yang menimbulkan banyaknya orang dalam gangguan jiwa pada tahun 2020, dan masih banyak lainnya. 2020 juga tidak luput dari berbagai macam bencana yang timbul, baik itu bencana yang terjadi karena alam ataupun bencana yang terjadi karena ulah manusia. Melihat dari banyaknya angka kasus yang terjadi di Indonesia, kami menemukan sebuah peta peluang terkait dengan aplikasi pemanggil darurat, yaitu mengenai cepat tanggap. Kasus-kasus seperti ini merupakan kasus darurat yang perlu ditangani dengan cepat dan tanggap. Ada beberapa peluang, antara lain: 1. Literasi masyarakat Indonesia yang masih kurang dalam memanggil aparat atau petugas. Banyak masyarakat Indonesia yang masih tidak mengetahui bagaimana cara memanggil suatu bantuan dalam keadaan darurat, seperti nomor polisi, nomor rumah sakit, nomor pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. 2. Tingginya angka kasus. 3. Jumlah pengguna smartphone di Indonesia. Peluang ini dibuktikan dengan Indonesia tercatat sebagai negara keempat tertinggi dalam jumlah pengguna smartphone, yaitu 160,23 juta pengguna. 4. Keterlambatan petugas ke lokasi. Seringkali kita mendapati petugas yang datang terlambat ke lokasi yang darurat, entah bermasalah dalam perjalanan, masalah teknis, atau lainnya. 5. Angka bencana yang terus meningkat. Maka dari itu, di konsep yang kami rumuskan adalah cepat tanggap akan mengenai kondisi darurat yang dialami masyarakat. Ini dia aplikasi pemanggil darurat. Selamatkan nyawa dalam genggaman. Kami perkenalkan tampilan UI dari aplikasi tersebut, yang mana sangat mudah dipelajari, praktis, simple, dan gratis. Ada juga menu fitur layanan dalam aplikasi ini seperti darurat kriminalitas, darurat kesehatan, darurat bencana, layanan umum, konsultasi, dan tracking lokasi ke pusat layanan darurat terdekat melalui GPS. Tentunya aplikasi pemanggil darurat ini terhubung dengan Society 5.0, yakni IoT, AI, dan Big Data. Internet of Things yang terdapat dalam aplikasi ini yaitu pengguna aplikasi dan pusat pelayanan darurat sebagai brainware, smartphone sebagai hardware, dan aplikasi ini sendiri sebagai software. Selanjutnya adalah penggunaan artificial intelligence berupa QR code, smart GPS, sensor, dan chatbot. Yang terakhir adalah big data. Big data dalam aplikasi ini memerlukan data-data seperti data pengguna berupa
KTP, kartu keluarga, lokasi, kontak, email, data kepolisian, data rumah sakit, dan data BNPB atau BPBD. Cara menggunakan aplikasi ini juga sangat mudah dan sederhana. Pengguna hanya perlu mendownload aplikasi ini lalu mengisikan data-data pribadi yang tentunya tidak akan kami publikasi kecuali kepada pusat layanan darurat. Lalu menunggu verifikasi dan selesai. Pengguna dapat memilih menu sesuai dengan keadaan dan akhirnya merasa aman ketika dalam keadaan darurat. Setelah itu, mengetahui cara penggunaannya, kami akan memberikan skenario dalam sistem kami yang bekerja ketika dalam keadaan darurat. Skenario pertama, kecelakaan. Jika kecelakaan terjadi, korban atau saksi hanya perlu langsung membuka aplikasi dan memilih menu darurat kecelakaan yang berada di tampilan depan. Setelah memilih, aplikasi langsung menghubungi lembaga terdekat dengan mengirimkan data dan lokasi pengguna. Ketika sinyal dikirimkan, aplikasi akan otomatis membuka fitur GPS-nya guna melakukan estimasi waktu aparat atau petugas datang ke lokasi. Jika sudah demikian, lembaga akan menangkap sinyal tersebut dan segera mengirimkan bantuan ke lokasi kecelakaan. Selanjutnya, skenario yang kedua, bencana baik yang terjadi karena alam maupun manusia. Sama halnya dengan skenario pertama. Jika bencana terjadi, korban atau saksi langsung saja memilih menu darurat bencana. Aplikasi bekerja mengirimkan sinyal kepada lembaga yang terdekat dengan lokasi dan membuka fitur GPS-nya. Lalu lembaga menangkap sinyal, maka langsung mengirimkan bantuan ke lokasi secepatnya. Untuk dapat menjalankan aplikasi ini, kami perlu bekerja sama dengan berbagai mitra yang terkait. Tentunya aplikasi kami dengan mitra kami memiliki simbiosis mutualisme. Keuntungan bagi kami adalah mendapat izin beroperasi atau kerjasama dan mendapatkan bantuan langsung. Sedangkan keuntungan yang diperoleh mitra kami adalah dimudahkannya mendapatkan data masyarakat yang darurat dan langsung terhubung dengan kejadian darurat di lokasi. Mitra aplikasi yang terkait dalam aplikasi ini seperti kepolisian, rumah sakit, BNPB. Kami juga akan memperkenalkan aplikasi pemanggil darurat ini kepada masyarakat melalui sosialisasi, iklan layanan masyarakat, word of mouth, dan internet. Seperti itulah gambaran aplikasi masa depan yang kami presentasikan. Tidak lupa kami memberikan kredit kepada aplikasi serupa yang telah menginspirasi seperti Gojek, Grab, startup serupa lainnya dengan layanan dan UI yang kami jadikan inspirasi. Lalu ada aplikasi Peduli Lindungi yang menjadi inspirasi kami dalam proses men-scan input data dan tracking areanya. Yang terakhir ada aplikasi Google Maps yang menggunakan fitur GPS yang tentunya juga sangat berguna dalam aplikasi pemanggil darurat. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.